Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat melakukan Zoom pada hari ini. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Apakah masih baik? Alhamdulillah baik. Oke, izinkanlah kakak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama kakak Nur Anisa Ansar. Di sini kakak ingin memberikan materi yaitu pentingnya disiplin belajar. Nah, adapun pengertian disiplin belajar yaitu disiplin belajar adalah sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya untuk beradaptasi, memperoleh perubahan wawasan dan tingkah laku dari pengalaman disiplinnya. Disiplin belajar juga merupakan hal yang sangat diperlukan bagi setiap siswa. Dengan adanya disiplin belajar, tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa disiplin belajar merupakan kesadaran dan kesediaan yang dimiliki siswa untuk menaati semua aturan yang berlaku, baik tertulis dalam proses belajar, baik berupa disiplin waktu hingga disiplin perbuatan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Ada apa saja yaitu yang pertama yaitu kecakapan cara belajar yang baik. Nah, disiplin akan membuat seorang siswa mempunyai kecakapan mengenai cara belajar yang baik. Juga merupakan suatu proses ke arah pembentukan watak yang baik sehingga akan terbentuk pribadi yang luhur. Lalu adapun yang kedua yaitu keteraturan. Di diri seseorang dikatakan aktif terutama dalam mengikuti mata pelajaran di sekolah, maka dalam dirinya akan muncul kesadaran dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Rasa disiplin dan keteraturan yang dimiliki siswa menyebabkan rutinitas belajar yang aktif dan teratur. Adapun yang ketiga yaitu sadar dan tanggung jawab. Seorang siswa yang sadar akan tanggung jawabnya sendiri, maka di dalam dirinya selalu terlintas keaktifan untuk masuk sekolah. Dalam hal ini berarti siswa mempunyai kemauan dan kesungguhan untuk menanamkan rasa disiplin dalam menghadapi segala yang telah direncanakan. Adapun fungsi kedisiplinan belajar di sekolah. Fungsi disiplin belajar memang sangat penting sekali dalam sekolah. Dengan sikap disiplin berarti seseorang dapat belajar mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku. Seseorang yang telah berdisiplin dalam belajar, maka dengan sendirinya telah memperoleh sebagian hasil dari belajarnya. Untuk mematuhi peraturan atau tata tertib, kadang-kadang seseorang masih mengalami kedisiplinan. Adapun tujuan disiplin belajar. Dalam tujuan disiplin belajar itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu adanya tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek sendiri itu merupakan membuat anak-anak belajar dengan mengajarkan mereka bentuk-bentuk tingkah laku yang pantas dan tidak pantas atau yang masih asing bagi mereka. Sedangkan dengan jangka panjang disiplin belajar merupakan untuk perkembangan pendisiplinan diri sendiri dan mengarahkan diri sendiri. Adapun yang terakhir, yang kedua yaitu tujuan disiplin adalah untuk membentuk perilaku sedemikian rupa hingga ia akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan. Tempat individu itu diidentifikasikan.
Lalu tujuan disiplin belajar juga membantu anak mengembangkan pengendalian diri dan pengarahan diri. Nah, itulah tadi materi yang sempat Kakak sampaikan mengenai kedisiplinan belajar. Nah, sebelum kita mengakhiri materi ini, apakah ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Jika ada, silahkan untuk, raise hand. Baik, jika tidak ada, maka, baiknya Kakak akhiri dengan mengucapkan, terima kasih kepada adik-adik sekalian telah ikut berpartisipasi pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.